Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitri binti Hanifah dengan NIM 223141007 dari kelas PGMI 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan konseling. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adanya teori behaviorisme, yang kedua teori dari psikoanalisis, dan yang terakhir contoh kasusnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori pendekatan dari behaviorisme. Teori behaviorisme adalah suatu teknik dalam konseling yang berlandaskan teori belajar, berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseling mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya. Dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan konseling behavioral atau behaviorisme adalah sebuah proses konseling atau bantuan yang diberikan kepada konselor oleh klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku atau behavioral dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh klien. Selanjutnya yaitu sejarah pendekatan dari teori behaviorisme. Yang di sini ada 3 tokoh. Yang pertama itu ada Ivan Petrovich atau Pavlov. Menyatakan bahwa rangsangan yang diberikan secara berulang-ulang serta dipasangkan unsur-unsur penguat akan menyebabkan suatu reaksi. Yang kedua itu ada B.F. Skinner. Di sini ia menyatakan bahwa tingkah laku bukanlah sekadar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja. Yang terakhir ada Albert Bandura. Di sini ia menyatakan bahwa manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Manusia dan lingkungan mempengaruhi fungsi kepribadian melibatkan interaksi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, tujuan konseling behaviorisme. Di sini tujuan yang pertama yaitu untuk memperkuat perilaku adaptif atau perilaku yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang kedua, melemahkan atau menghilangkan perilaku maladaptif atau perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang ketiga yaitu mengurangi reaksi kecemasan. Yang keempat, memperluas kapasitas relaksasi. Yang kelima, bersifat asertif atau konseling yang dilakukan mengajarkan orang lain agar dapat mengekspresikan perasaan dan pikirannya tanpa membuat orang lain terancam. Dan yang terakhir yaitu berhubungan sosial secara efektif, memperkuat kapasitas pengendalian diri atau self-control. Selanjutnya yaitu metode konseling dari behaviorisme. Yang pertama adanya operant learning. Di sini memfokuskan pada penguatan dalam pembentukan perilaku klien yang akan dikehendaki. Selanjutnya itu social modeling atau merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. Yang ketiga yaitu cognitive learning atau metode pengajaran secara verbal, kontra antara konselor dengan klien dan bermain peran. Yang terakhir yaitu emotional learning atau dilakukan dalam situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama rangsangan yang menyenangkan. Selanjutnya tahap-tahap konseling behaviorisme. Yang pertama yaitu melakukan asesmen. Di tahap ini bertujuan menentukan apa yang dilakukan oleh konseling pada saat ini. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan atau goal setting, yaitu menentukan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun atau analisis. Yang ketiga yaitu implementasi teknik. Konselor dan konseling merumuskan strategi belajar yang terbaik untuk mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Yang keempat yaitu evaluasi dan pengakhiran. Evaluasi dibuat atas dasar apa konseling berbuat. Selanjutnya teknik dari behaviorisme. Yang pertama yaitu meningkatkan tingkah laku, yaitu penguatan positif. Yang kedua ada token ekonomi, yang ketiga ada pembentukan tingkah laku, dan yang terakhir ada pembuatan kontrak. Selanjutnya menurunkan tingkah laku, yaitu penghapusan, time out, pembanjiran, penjenuhan, hukuman, terapi eversi, dan yang terakhir desensitisasi sistematis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori yang kedua yaitu teori pendekatan psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia dan metode psikoterapi untuk berusaha membantu individu mengatasi ketegangan psikis yang bersumber pada rasa cemas dan rasa terancam yang berlebih-lebihan. Sejarah pendekatan dari psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis ini mulai diperkenalkan oleh Freud pada buku pertamanya yaitu Penafsiran atas Mimpi atau Dream Interpretation pada tahun 1900.
Pandangan Sigmund Freud terhadap tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dorongan biologis dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 pertama kehidupan. Insting merupakan pusat dari pendekatan yang dikembangkan Freud. Insting yang ada bertujuan sebagai pertahanan hidup dari individu dan manusia, berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Konsep dasar psikoanalisis yang pertama yaitu pandangan tentang manusia, tingkah laku manusia, untuk memenuhi kebutuhan biologis dan insting-instingnya, yaitu dikendalikan oleh pengalaman masa lampau. Yang kedua yaitu pandangan tentang kepribadian. Yang pertama itu ada kesadaran, yang kedua ambang sadar, dan yang terakhir ketidaksadaran. Yang ketiga yaitu struktur kepribadian. Di sini ada ide, yaitu keinginan yang bersifat bawaan atau tidak dapat dikontrol. Yang kedua yaitu ego, timbul karena keinginan individu untuk berhubungan dengan realita. Yang ketiga yaitu superego, sebagai kontrol internal atau apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Yang keempat yaitu perkembangan kepribadian. Di sini ada 4 fase. Yang pertama yaitu fase oral 0 sampai 1 tahun. Pada fase ini mulut adalah daerah pokok dari aktivis dinamis. Yang kedua yaitu fase palis atau dari umur 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini alat kelamin merupakan daerah heterogen terpenting. Yang ketiga yaitu fase pubertas dari umur 12 sampai 20 tahun, ditandai dengan adanya kecenderungan identitas-identitas kekacauan. Dan yang terakhir yaitu fase genital, yaitu dalam fase ini adalah fase reproduksi. Selanjutnya yaitu tujuan dan peran konselor dalam psikoanalisis. Di sini tujuannya adalah membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien. Perannya di sini adalah membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Yang kedua yaitu konselor membangun hubungan kerja sama klien dan dengan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Yang terakhir di sini adalah konselor memberikan perhatian kepada resistensi. Klien fungsinya mempercepat proses penyadaran yang tersimpan dalam adalah hal-hal ketidaksadaran. Teknik konseling psikoanalisis yang pertama ada asosiasi bebas, yaitu memberi kesempatan pada konseling untuk bebas mengungkapkan masalahnya. Yang kedua yaitu interpretasi, yaitu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Yang ketiga yaitu analisis mimpi. Klien di sini diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Yang ketiga, yang keempat yaitu analisis resistensi. Di sini menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan. Yang terakhir yaitu analisis transference, mengidentifikasi masa lampau. Dalam teori pendekatan psikoanalisis ini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama di sini kita akan membahas kelemahannya. Pendekatan ini menghabiskan waktu dan banyak biaya. Pendekatan ini telah diklaim oleh eksekutif para psikiater. Dan pendekatan ini juga membutuhkan ketekunan. Selain kelemahan, di sini juga terdapat kelebihannya. Yang pertama yaitu pentingnya seksualitas dalam alam tidak sadar dalam tingkah laku manusia. Yang kedua yaitu pendekatan penyediaan dasar teantis yang dukung sejumlah instrumen diagnostik. Yang terakhir yaitu pentingnya tahap perkembangan pertumbuhan. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kasus. Di sini saya mengambil kasus dengan menggunakan cara dari teori psikoanalisis yang sudah kita bahas dari sebelumnya. Contohnya di sini yaitu Fitrin mengantuk saat kelas online dan ingin sekali tidur, padahal kelasnya masih berlanjut dalam 15 menit lagi. Nah, di sini ide akan berkata, tidur saja dan puaskan tidurmu. Namun, di sini superego akan berkata untuk tidak melakukan itu, karena itu adalah perbuatan yang salah, dan saat peraturan kelas online itu harus tetap bangun. Namun, di sini ego akan menimbang-nimbang lebih baik tidur atau tetap bangun. Nah, di sini Fitrin memilih tetap bangun dan mengikuti kelasnya itu karena menurutnya kelasnya itu adalah prioritasnya. Sekian pemaparan materi mengenai dari teori behavioristik dan teori psikoanalisis dan contoh kasusnya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.